Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Istiana Fitriah. Di sini saya dari Prodi Otomasi Perkantoran, dan NIM saya yaitu 21030200. Nah, di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya, yaitu UAS akuntansi, untuk menyelesaikan atau langkah-langkah menyelesaikan neraca lajur sampai ke laporan keuangan. Nah, yang pertama yaitu soalnya sebelum ke neraca lajur kita harus menyelesaikan jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama yaitu soalnya perusahaan telah membayar sewa gedung kantor untuk 3 tahun ini sebesar 12 juta. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban sewa di debit senilai 12 juta dan sewa dibayar di muka atau sewa DMK kalau disingkat, berada di sisi kredit. Nah, soal yang kedua yaitu perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan perbaikan mobil senilai 10 juta, tetapi uangnya belum diterima, yaitu piutang dagang 10 juta, di debit dan kredit 10 juta. Untuk nama akunnya yaitu bukan dagang di debit, pendapatan di kredit. Yang ketiga yaitu asuransi yang telah jatuh tempo sebesar 1 juta. Jurnalnya yaitu beban asuransi di debit senilai 1 juta dan asuransi DMK ini kurang ya. DMK senilai 1 juta. Selanjutnya perusahaan masih harus membayar gaji pegawai sebesar 750.000, yaitu jurnalnya beban gaji senilai 750.000 dan utang gaji senilai 750.000. Yang kelima, sisa perlengkapan yang masih ada, yaitu 500.000. Jurnalnya beban perlengkapan di debit 500.000, perlengkapan di kredit senilai 500.000. Beban depresiasi kendaraan sebesar 1 juta. Jurnalnya yaitu beban penyusutan kendaraan di debit 1 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 1 juta. Nah, setelah itu kita jumlah dari atas sampai bawah, ini nilainya sudah sama, berarti sudah benar. Selanjutnya yaitu membuat neraca lajur. Nah, sebelum kita membuat neraca lajur, kita harus mengetahui neraca saldo yang ada di soal. Kita masukkan dulu neraca saldo yang ada di soal, lalu kita teruskan dengan mengisi jurnal penyesuaian, yaitu tadi beban sewa dan sewa DMK senilai 12 juta. Kita isikan di bawah sini. Dan di sini tidak ada sewa dibayar di muka, tetapi ada bebannya. Kita isi bebannya dulu senilai 12 juta. Bentar. Selanjutnya kita isi juga sewa dibayar di muka, sewa DMK di kredit senilai 12 juta. Selanjutnya ada piutang dagang dan pendapatan senilai 10 juta. Kita masukkan. Apakah ada piutang dagang? Ada. Kita masukkan di sini 10 juta. Sama pendapatan di sini. Selanjutnya ada beban asuransi dan asuransi DMK. Beban asuransi dan asuransi DMK. Berapa tadi ya? 1 juta.
Beban asuransi kita isikan 1 juta dulu, sama asuransi TMK tidak ada. Asuransi TMK tidak ada, kita masukkan di sini. Nah, di sini senilai 1 juta di kredit. Selanjutnya, beban gaji dan utang gaji. Kita masukkan beban gaji ada di sini, senilai 750, dan utang gaji. Utang gaji nggak ada, kita tuliskan di sini. Utang gaji senilai 750. Kebanyakan loh. Lalu, kita masukkan lagi beban perlengkapan dan perlengkapan. Beban perlengkapan nggak ada, kita tulisan di sini. Beban perlengkapan. Tuliskan berapa nilainya? 500.000. 500.000 kita taruh di debit ya, karena di debit. Kebanyakan. 500.000. Lalu perlengkapan juga di kredit senilai 500.000. Yang terakhir yaitu beban penyusutan kendaraan sama akumulasi penyusutan kendaraan senilai 1 juta. Karena di sini nggak ada akunnya semua, kita langsung tuliskan saja beban penyusutan kendaraan. Kita singkat senilai 1 juta. Ya, iya 1 juta. Dan akumulasi juga di sini karena tidak ada akunnya di ada saldo penyusutan kendaraan. Senilai 1 juta. Nah, setelah ini baru kita jumlah. Lalu kita jumlah. Apakah jumlahnya sama dengan yang di sana? Untuk menjumlahnya, ini ditambah 10 juta, ditambah 750, tambah 1 juta, tambah 12 juta, tambah 500, dan tambah 1 juta. Kalau kamu pakai komputer, nggak mau pakai kalkulator, kita bisa mengandalkan dari rumus AutoSum. Kalau kita mengerjakannya pakai manual, kita harus menggunakan kalkulator. Nah, ini adalah neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu antara penjumlahan neraca saldo dengan penjumlahan di jurnal penyesuaian. Nah, sekarang yaitu kas berada di debit, tetapi jurnal penyesuaian tidak ada. Jadi kita masukkan saja kas senilai. Ini kita buat itu aja. Nah, itu soalnya ribuan. Kita kurangi nolnya. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena tadi di soal neraca saldonya yaitu dalam ratusan, bukan jutaan. Jadi ini saya sudah perbarui. Yaitu selanjutnya kita meneruskan untuk mengisi neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu antara penjumlahan neraca saldo ditambah atau dikurang dengan penyesuaian. Nah, di sini yaitu akun kas
neraca saldonya terdapat 100.000. Berarti kita tuliskan 100.000 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak kan? 100.000 di sini. Lalu, seterusnya juga sama. Utang dagang, neraca saldo terdapat 50.000 di debit dan terdapat juga 10.000 di jurnal penyesuaian. Nah, kita tambahkan. Jadi 50 ditambah 10.000 berarti 60.000. Selanjutnya, perlengkapan di neraca saldo terdapat 1.000 dan penyesuaian terdapat di kredit 500.000. Berarti kita harus mengurangi karena kredit 1.000 dikurangi 500 berarti tinggal 500. Nah, sampai seterusnya gitu ya. Bentar, ini aku isi dulu. Yaitu kendaraan terdapat di debit senilai 80.000. Kita tuliskan juga. Nah, ini perlu diperhatikan. Utang dagang terdapat di kredit ya. Kita masukkan juga di kredit. Selanjutnya, modal di kredit juga. Lalu 41. Oh, maaf. 41 ternyata ininya ada ya. Berarti 51.000. Lalu 500 kita masukkan. Rp 53.000. 12 juta ditambah 12 juta berarti 24 juta. Kita masukkan juga. Di sini karena ini aku kasih warna itu jumlah, jadi nggak usah diikuti, cukup di sana aja. Nah, yang terakhir adalah kita jumlah seperti tadi. Kalau pakai komputer langsung di auto sum aja. Kalau kita pakai manual, kita dihitung pakai komputer. Ini maaf, start video saya agak macet-macet. Selanjutnya yaitu laba rugi. Laba rugi yaitu akun dari 4/5. 4/5 yaitu pendapatan atau penghasilan sama beban. Kalau neraca 1, 2, 3, kas, harta, kewajiban, dan modal. Tuh. Kalau kita mau mencari laba rugi, kita berarti pendapatan dulu, pendapatan di sini. Jadi kita tuliskan di sini. Pendapatan senilai 51 juta, kita tuliskan. Maaf, 51.000. Lalu kita tuliskan juga beban telepon 500.000. 500. Lalu kita isi juga di sini debit. Oh maaf, ini debit ya. Lalu juga kita isikan sampai selanjutnya ya. Setelah kita sampai di beban sewa, kita nggak usah meneruskan seperti tadi, jumlah nggak usah diikutkan. Lalu kita lihat yang ada di bawah tambahan tadi dari jurnal penyesuaian, kita lihat manakah akun yang terdapat laba rugi. Berarti hanya di sini beban perlengkapan, penyusutan, dan akumulasi. Beban perlengkapan sama beban penyusutan. Kita masukkan juga di sini. Dia terletak di debit. Berarti kita masukkan juga di debit. Itu ya. Jangan lupa akun tambahan tadi dimasukkan juga. Lalu kita isi di sini. Kita sum. Sebelumnya kita sum dulu sama di sini. 51.000.
Setelah itu kita mencari neraca. Neraca yaitu seperti yang saya bilang tadi berarti kas sampai di modal. Kita tuliskan dulu. Kasnya 100.000. Utang dagang senilai 80.000. Oh, maaf kebanyakan. Lalu 200 juta di modal. Nah, ini bagusannya. Sama yang bawah tadi, asuransi DMK, kita masukkan juga di debit 12.000 sama 1.000, sama juga 750.000. Maaf, 750 sama DM. Selanjutnya yaitu setelah sewa DMK, yaitu asuransi DMK. Kita masukkan senilai 1.000. Selanjutnya utang gaji 750. Beban perlengkapan tidak usah karena dia laba rugi. Ini juga. Selanjutnya akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan yaitu 1.000 kita masukkan. Nah, yang terakhir kita sum. Nah, kenapa di sini jumlahnya tidak sama? Karena ini harus dihitung dulu agar sama. Karena ini penentu yaitu laba atau ruginya perusahaan. Nah, kita jumlah dulu 50.000. Kita tuliskan di sini dulu pakai rumus ya. 51.000 dikurangi ini. Hasilnya, maaf, bukan di sini, berarti di sini sama dengan 51 dikurangi. Nah, ini hasilnya. Begitupun juga dengan ini. Berarti, misalnya ya. Ini dikurangi sama ini hasilnya 4. Nah, kita setelah itu kita jumlahkan ini. 28 ditambah ini hasilnya inilah. Sama kan hasilnya? Kita turunkan di sini juga. 328 500. Nah, ini hasilnya. Ini juga kita turunkan agar sama nanti. Ini ditambah juga 30 ditambah 20. Hasilnya sama 50. Nah, hasilnya sama kan? 51.000 sama 51.000, 328.500 sama 328.500. Nah, ini jumlah. Kita tuliskan di sini laba. Kenapa kita bisa bilang laba atau katakan laba? Karena di sini tidak berdempetan. Kalau dia berdempetan, dia rugi. Kalau dia berjauhan, dia laba. Nah, segitu. Ini yaitu profil neraca lajur untuk menyelesaikannya. Lalu kita lanjutkan ke laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi. Kita pendapatan, kita untuk mengisi laporan keuangan ini, kita carikan dari atau masukkan dari nilai yang terakhir, yaitu laba rugi ataupun neraca tadi. Kita ambilkan dari neraca lajur, kita lihat pendapatan ada berapa. Pendapatan di sini ada 51.000. Kita tuliskan di sini berarti 51.000. Kita tuliskan dulu 51.000. Dulu kita format nanti. Nah, oh maaf. Lalu kita lihat beban telepon. Ini sudah saya tulis dulu ya sebelumnya. Beban telepon di sini ada beban telepon ada 500. Kita tuliskan 500 juga di sini. 500.
Beban gaji sama beban asuransi. Beban gaji di sini ada 1.250 sama beban asuransi 3.000. Kita tuliskan juga beban gaji 1.250 sama beban asuransi 3.000. Nah, selanjutnya yaitu ada beban sewa. Seperti yang saya bilang tadi, laba rugi yaitu memasukkan akun ke 4 dan 5, yaitu pendapatan atau penghasilan sama beban atau biaya-biaya. Itu. Selanjutnya ada beban perlengkapan dan penyusutan. Beban perlengkapan ada di sini tadi, beban perlengkapan ada 500 sama penyusutan 1000. Nah, kita masukkan dulu beban perlengkapan 500 sama beban beban sewa ketinggalan dia. Beban sewa 24.000. Ini 500 dan ini 1000. Nah, kita total. Seperti tadi juga, kita sama aja. Kalau nggak mau ribet, kita sama. Kita tuliskan di sini 250. Lalu kita jumlahkan. Jumlahnya ya. Jumlahnya yaitu berarti kita sum. Nah, ini jumlahnya. Ini ditambah ya. Ini ditambah berarti. Saya kurang menambah ini. Perubahan ekuitas atau perubahan modal. Di sini terdapat di tengah-tengah. Yaitu yang pertama kita masukkan saldo awal dari itu. Di sini saldonya ada 200 juta. Kita tuliskan 200 juta. 200.000, maaf. 200.000. Kok ini sih? Maaf, ini kenapa juta terus, karena udah kebiasaan pakai itu jutaan. Maaf. Labanya tadi kita udah mencari di neraca lajur yaitu 20.750. Kita tuliskan di sini labanya 20.750. Setelah itu kita tambah. Nah, ini modal akhirnya kita tulis di sini. Ini modal akhir bertambah. Kalau labanya perusahaan kita laba, kita menambah. Kalau perusahaan kita rugi, kita harus mengurangi modal kita. Nah, ini modal akhir, berarti modal kita mengalami kenaikan senilai 220.750 modal akhir kita. Nah, kalau kita sudah begini, berarti kita mengalami kenaikan untuk modal senilai 220.750 untuk modal akhir kita. Nah, di sini ada neraca, yaitu ada aktiva dan pasiva. Kita masukkan nilai kas. Nah, aktiva ini terdiri dari kas, piutang dagang, perlengkapan. Pokoknya akun yang ada di 1, 2, 3. Harta, kewajiban, dan utang. Harta dan kewajiban. Kalau utang kita masukkan di pasiva. Pasiva sama modal. Utang sama modal. Nah, kita masukkan dulu kas. Kas di sini ada 100.000 sama piutang dagang 60.000. Kita langsung makan aja biar enggak itu. Kita masukkan kas 100.000 sama tadi 60.000. Ini enggak kebanyakan. Lalu perlengkapan sama peralatan. Perlengkapan kita lihat ada berapa dia? Ada 500 sama peralatan 750. Perlengkapan ada 500, peralatannya ada 750.
75.000. Kendaraan kita lihat ada 80.000. 80.000. Nah, di sini kita ada peralatan. Peralatan ini Nah, di sini kita ada akumulasi penyusutan kendaraan. Penyusutan kendaraan ini kita harus kurangkan dari kendaraan karena dia mengalami penyusutan. Penyusutannya berapa? Kita lihat di neraca lajur, akumulasi penyusutan kendaraan senilai 1.000. Berarti nanti kita harus menguranginya dengan 1.000. Sewa DMK sama asuransi DMK. 12.000 sama 1.000. Nah, untuk teman-teman, kalau mengisi itu hati-hati ya, biasanya itu ada kurang, ada lebih, ada lupa memasukkan, karena kan punya beda. Lalu kita jumlahkan saja. Ini saya tak ini dulu. Baru ini di no border, agar kita tahu tambahnya. Ini ditambah ya guys. Ditambah, lalu kita jumlah sum tadi. Nah, ini jumlahnya. Nah, pasifa ada utang dagang. Kita lihat ada berapa utang dagang. Utang dagang ada 80.000 sama di sini dilihat dulu apakah ada. Oh, ada ternyata utang gaji senilai 750. Ini kita tuliskan 80.000 sama ini belum ada, kita tuliskan utang gaji 750. Nah, modal kita lihatkan dari perubahan ekuitas. Banyak kan? Nah, ini laporan keuangan. Nah, modal kita ambilkan dari sini. Dari model akhir. Laporan perubahan ekuitas. Kita ambilkan dari sini. Berapa kenaikannya? Kenaikannya yaitu senilai 220 750. Tasam juga. Nah, ini hasilnya. Nah, kita lihat di sini kolom laba rugi yaitu pendapatan sudah dikurangi beban-beban. Berarti hasilnya nilai akhir 20.750. Kita lihat juga di neraca lajur. Di neraca lajur juga 20.750. Di sini juga 20.750. Nah, balance kan? Berarti kita labanya benar. Sudah, ini sama. Berarti itu tuntas. Ini laporan keuangannya, ini neraca lajurnya. Nah, itu adalah langkah-langkah cara menyelesaikan neraca lajur dan laporan keuangan. Baik, cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.